Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Omar dengan NPM 411820372090. Di sini saya akan membacakan tentang bab 4, yaitu etika humas pemerintah dan BUMN. Humas pemerintah. Perbedaan utama antara fungsi dan tugas hubungan masyarakat atau humas yang terdapat di instansi dinas pemerintah dan lembaga non-pemerintah, perusahaan komersial swasta, yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi terjadi, baik berbentuk produk, barang maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersial, walaupun ada pihak humas pemerintah melakukan hal yang sama dengan perusahaan komersial, seperti melaksanakan kegiatan kampanye publikasi, promosi pemasaran, dan periklanan. Namun, hal tersebut lebih menekankan pada bentuk public service atau public utilities demi kepentingan pelayanan umum atau masyarakat. Melalui unit atau program kerja humas tersebut, pemerintah dapat melaksanakan penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai kebijaksanaan atau tindakan-tindakan tertentu, serta kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas dinas kepemerintahan. Menurut John D. Millett dalam bukunya Management in Public Service, The Quest for Effective Performance, yang artinya peran humas atau PR, dinas, instansi atau lembaga pemerintahan, terdapat beberapa hal dalam melaksanakan tugas atau kewajiban utamanya, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengamati dan mempelajari keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua, ada kegiatan untuk memberikan nasihat atau sumbang saran dalam menanggapi apa yang sebaiknya dapat dilakukan instansi atau lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publik. Yang tiga, ada kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan antara publik dengan para pejabat pemerintah. Dan yang keempat, memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah yang bersangkutan. Lalu ada menurut Dimmock dan Koning, pada umumnya tugas dan kewajiban pihak humas lembaga pemerintah adalah sebagai berikut: berupaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, public service, kebijaksanaan, serta tujuan yang akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan tersebut. Lalu ada mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan, serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, hukum, politik, serta menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban nasional. Lalu ada keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing secara konsisten serta profesional. Yang pertama, keberadaan humas pemerintah. Keberadaan Departemen Kehumasan di suatu lembaga atau instansi pemerintah merupakan keharusan baik secara fungsional maupun operasional. Departemen Kehumasan harus mampu bertindak sebagai public information, public affair, dan public communication dalam upaya penyebarluasan atau mempublikasikan kegiatan dan program kerja pembangunan pada instansi bersangkutan, baik ditujukan kepada publik internal maupun publik eksternal atau masyarakat pada umumnya. Peranan humas pemerintah dapat merupakan bagian dari suatu alat atau saluran instansi pemerintah, yaitu untuk mempelajari proses interaksi positif dan menyebarluaskan informasi mengenai publikasi pembangunan nasional atau daerah dan provinsi melalui kerjasama dengan pihak media massa.
atau pers. Media yang digunakan dapat berupa media elektronik maupun media cetak lainnya, hingga menggunakan alat media komunikasi tradisional seperti pementasan musik, wayang kulit, wayang golek, dan sebagainya untuk penyampaian pesan-pesan pembangunan nasional. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tugas pokok dan kewajiban humas adalah bertindak sebagai komunikator untuk membantu keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah, memiliki kemampuan membangun hubungan yang positif, konsep kerja yang terencana baik, hingga mampu menciptakan citra baik bagi lembaga yang diwakilinya, serta membangun opini publik yang positif. Secara garis besar, humas instansi pemerintah tersebut memiliki peran ganda. Fungsi keluar adalah berupaya memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan kebijaksanaan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat sebagai khalayak sasaran. Fungsi ke dalam adalah pihak humas wajib menyerap aspirasi atau keinginan publik atau masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan bagi instansinya demi tercapainya tujuan bersama. Lalu ada fungsi pokok humas pemerintah. Fungsi pokok humas pemerintah pada dasarnya sebagai berikut. Pertama, mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi mengenai kebijaksanaan, hingga mampu mensosialisasikan program-program pembangunan baik secara nasional maupun kepada masyarakat. Yang tiga, ada menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik, serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak. Lalu ada peran taktis dan strategi kehumasan pemerintah BUMN atau BHMN. Peran taktis dan strategis kehumasan pemerintah menyangkut beberapa hal sebagai berikut. Secara taktis, dalam jangka pendek, humas instansi pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sasarannya. Kemampuan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, memotivasi dan memiliki pengaruh terhadap opini publik sebagai upaya menyamakan persepsi dengan tujuan dan maksud dari instansi lembaga yang bersangkutan. Badan usaha milik negara tersebut di atas dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan lembaga bersangkutan. Dengan demikian, pejabat humas tersebut harus memiliki kemampuan dalam menguasai permasalahan yang dihadapi oleh instansi sebagai berikut. Pertama, kemampuan untuk mengamati dan menganalisis persoalan yang menyangkut kepentingan instansi atau khalayak yang menjadi target sasarannya, kemampuan melaksanakan hubungan komunikasi timbal balik yang efektif, dinamis, kreatif, dan saling mendukung kedua belah pihak, serta menarik perhatian terhadap audiensinya. 3. Kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum, opini publik yang menguntungkan terhadap instansi lembaga yang diwakilinya. Kemampuan yang keempat, ada kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik, saling kerjasama, mempercayai, dan saling mendukung bagi kedua belah pihak yang terkait. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tersebut, ada beberapa kegiatan yang dihadapinya secara rutin, yaitu pertama, ada kemampuan untuk membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan dari pihak pimpinan instansi atau lembaga dengan publik internal dan eksternal. Lalu ada sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi atau narasumber berita baik berasal dari instansi atau lembaga maupun berasal dari pihak publik. Lalu ada etika humas pemerintah.
Sebagaimana telah digariskan oleh SK Menpen Nomor 31/1971 melalui Bako Humas, Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah, yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi serta instansi Pemda di masing-masing daerah dan provinsi. Tugas dan fungsi Bako Humas adalah sebagai berikut: membantu Menteri Penerangan Republik Indonesia dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan hubungan yang lancar dan harmonik antara masyarakat dan pemerintah, lalu mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerjasama antara humas departemen dan lembaga pemerintah, merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Nah, lalu kemudian kalau diuraikan secara rinci, tugas dan fungsi humas pemerintah yang berpedoman pada two ways traffic of communication adalah sebagai berikut: berorientasi demi kepentingan tujuan politis dan birokratis dinas pemerintah, memberikan penerangan dan pendidikan masyarakat umum tentang kegiatan pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan nasional, mampu meyakinkan masyarakat atau mensosialisasikan maksud dan tujuan peraturan, langkah-langkah, serta kebijaksanaan pemerintah. Lalu ada sikap kepribadian humas pemerintah. Sesuai dengan kode The Honor, kode kehormatan, sebagai juru penerang harus memiliki sikap kepribadian sebagai berikut. Pertama, ada juru penerang yakin akan kebenaran negara Pancasila. Yang kedua, juru penerang setia dan tulus ikhlas melaksanakan politik pemerintah. Tiga, juru penerangan militan di dalam jiwanya, pikiran, dan perbuatan, berdisiplin tinggi, apa saja perintah yang harus dilaksanakan. Yang keempat, ada juru penerang jujur dalam perkataan dan perbuatan. Juru penerang harus bijaksana dalam pergaulan hidupnya dan menjadi contoh dan teladan bagi sekelilingnya. Yang keenam, juru penerang bijaksana dalam pergaulan hidupnya. Yang ketujuh, ada juru penerang adalah patriot sejati semua profesi. Lalu ada humas pemerintah dan lembaga negara. Bako Humas pada umumnya disebutkan bahwa sesungguhnya fungsi pokok humas pemerintah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamankan kebijaksanaan politik pemerintah. Yang kedua, memberikan pelayanan atau menyebarluaskan informasi dalam rangka meyakinkan masyarakat. Yang ketiga, menerima dan menampung informasi dari masyarakat. Yang keempat, menjadi komunikator dan mediator yang proaktif dalam rangka komunikasi dua arah timbal balik. Lalu ada bentuk organisasi non-profit. Pengertian organisasi non-profit menurut Cutlip Center dan Broom 2005-20 yaitu keberadaan organisasi non-profit yang merupakan kategori khusus di dalam peraturan perpajakan yang dikenal oleh masyarakat, yakni delegating public tax to private group. Dari pengertian non-profit, sektor banyak dilaksanakan di berbagai negara. Terdapat 5 jenis definisi organisasi non-profit sebagai berikut. Yang pertama, ada organized secara singkat, yaitu mendapat beberapa kelembagaan sesungguhnya, berarti organisasi tersebut memiliki piagam perizinan, kegiatan menyelenggarakan pertemuan berkala dan pengurus tetap, peran serta atau indikator dalam kegiatan relatif permanen. Lalu yang kedua ada privat. Privat merupakan organisasi non-profit dan kelembagaannya sebagai agen yang tidak terkait dengan atau di bawah kontrol pemerintah, meskipun organisasi bersangkutan menerima bantuan dana dari pihak pemerintah. 3, ada non-profit distributing. Organisasi non-profit yang tidak sama dengan organisasi di sektor privat, tidak berupaya mencari keuntungan profit bagi pihak pemilik dan jajaran direktur lembaga tersebut, yang berarti memiliki pendapatan lebih untuk mencapai misi organisasi bersangkutan. Dalam hal ini berarti organisasi non-profit tidak mencari keuntungan. Dengan demikian, pendistribusian keuntungan perusahaan dilarang dilaksanakan oleh pihak pengurus sebagai akibat organisasi yang tidak berorientasi mencari profit. Lalu ada self-governing, merupakan organisasi non-profit bebas
dan mandiri serta memiliki kontrol sendiri, kemampuan merancang prosedur secara mandiri dan bebas kontrol dari pihak luar, kemudian memiliki dewan direksi dan memberikan peluang bagi warga untuk berpartisipasi sesuai dengan karakter organisasi non-profit yang bebas dan independen, bebas ikut campur dan kontrol dari pemerintah. Lalu yang kelima ada volunteer. Secara sederhana merupakan kegiatan partisipasi dari sukarelawan dalam bentuk non-profit atau perilaku program kerja yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan sosial. Hal ini merupakan bentuk atau karakter organisasi non-profit yang bersifat melakukan kegiatan amal dan relawan demi kepentingan masyarakat. Lalu ada bentuk-bentuk pelayanan organisasi non-profit. Public Relation Humas pada sebuah lembaga atau organisasi non-pemerintah dan non-profit orientasi terdapat pada bidang-bidang atau profesi tertentu sebagai berikut. Pertama, bidang pelayanan penasihat hukum, konsultansi hukum, dan pembelaan hukum sebagai upaya pengabdian terhadap masyarakat yang memerlukan pendamping bagi klien ketika perkara hukum di pengadilan. Yang kedua, bidang pelayanan keagamaan dan rohani, ceramah, khotbah, dan dakwah nilai-nilai keagamaan di masjid, gereja, dan pusat keagamaan lainnya untuk menuntun ajaran agama dan peribadatan bagi umatnya masing-masing. Yang ketiga, ada bidang seni dan budaya pop modern serta tradisional di berbagai pusat pengembangan kesenian dan kebudayaan. Yang keempat, ada lembaga yayasan bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan keterampilan dan profesi lainnya, baik di pusat pelatihan dan pendidikan milik swasta maupun pemerintah. Bidang profesi, pelayanan kesehatan dan paramedik serta kedokteran di berbagai lembaga rumah sakit, poliklinik, dan puskesmas. Yang keenam, ada bidang profesi pelayanan sosial lainnya, pusat rehabilitasi, penyembuhan narkoba, serta pengidap penyakit HIV atau AIDS, perawatan orang jompo, rumah yatim piatu, dan pusat pelayanan penyakit sosial lainnya. Yang ketujuh, ada termasuk humas organisasi non-profit di lembaga BUMN, baik bergerak di bidang produksi, strategis maupun pelayanan jasa umum dan kepentingan umum yang terdapat di Departemen Pemerintah, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Bidang profesi organisasi politik yang mewakili anggota partai dan legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bidang profesi organisasi lembaga swadaya masyarakat atau LSM, YLKI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, LBH Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, ICW Indonesian Corruption Watch, dan organisasi non-profit lainnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.